Budaya positif kelas. Tugas 1.4.A.9. Aksi nyata modul 1.4. Unggah aksi nyata oleh Indah Naryati MPD JGP A7 310. Latar belakang, seiring perkembangan zaman, adanya pengaruh dari teknologi yang mudah diakses dapat memicu perilaku murid dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu tampak pada tutur kata dan perilaku mereka yang cenderung kurang sopan santun. Mereka terkesan semau gue. Tujuan, murid mengetahui, memahami tentang nilai-nilai positif kelas, serta dapat melaksanakan nilai-nilai positif yang telah disepakati sebagai budaya kelas yang melekat pada dirinya, dimanapun dan kapanpun. Kronologi kegiatan. 1. Membuat perencanaan. 2. Melaksanakan. 3. Melakukan refleksi dan evaluasi. 4. Melakukan diseminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terhormat Ibu Ketua PKK Kecamatan Purworejo ataupun yang saat ini sebagai pelaksana hariannya, yang saya hormati pengurus PKK Kecamatan Purworejo beserta ibu-ibu pengurus gugus 1-8 Kecamatan Purworejo yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Yang kedua, sholat kepada Rasulullah. Dan bagi yang beragama lain, salam sejahtera selalu. Semoga berbahagia selalu dan sejahtera selalu.
Pada kesempatan ini saya kemarin sudah izin kepada Ibu Ketua ataupun Pelaksana Harian PKG Kecamatan Purworejo untuk mengisi kegiatan di sini, yaitu menyampaikan hasil PGP saya, yaitu budaya positif. Dan saya sudah membagikan handoutnya kepada ibu-ibu, bisa dipelajari. Budaya positif apa yang dimaksud dengan disiplin atau makna disiplin itu menurut Diana Goser menyatakan bahwa arti kata disiplin adalah belajar. Juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu yang berarti murid atau pengikut. Jadi apabila dihubung-hubungkan adanya belajar dari seorang murid atau pengikut, belajar itu pasti memiliki motivasi untuk mempelajari sesuatu. Jadi di sini yang diharapkan bahwa disiplin itu berasal dari motivasi intrinsik atau dari dalam. Bukan hanya kita sebagai guru atau di sekolah, anak-anak juga murid, akan tapi di mana saja. Bahwa sebagai orang yang memiliki jiwa disiplin itu motivasinya hendaknya berasal dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Demikian. Nah, sedangkan tujuan disiplin bagi guru adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik atau dari luar, bukan, tapi dari dalam. Nah, pada dasarnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia berperilaku disiplin itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya misalkan guru itu sekarang ada Clockster, nantinya bisa dipotong tunjangan sertifikasinya kalau datanya terlambat, misalkan. Itu motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi berharap sesuatu. Kalau saya disiplin, saya datang pagi, barangkali saya segera cepat jadi kepala sekolah. Misalkan seperti itu ya. Tapi kan itu motivasi yang baik ya. Meskipun itu adalah motivasi yang bersifat eksternal. Yang ketiga, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka melakukan disiplin terhadap diri mereka sendiri atau berbuat disiplin adalah untuk menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, itu baru dikatakan motivasi internal atau intrinsik yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, pada dasarnya manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Ini tujuannya untuk mengetahui apa motivasi dari seseorang. Itu belajarnya dari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, berdasar dari kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ketika seorang itu pada tahap ini, kebutuhannya adalah sandang, pangan, papan. Kebutuhan dasar manusia, sandang, pangan, papan. Itu. Nah, contohnya apabila ada seorang anak yang membawa bekal, kemudian dia mengambil bekal temannya, anak kasus mengambil bekal temannya. Kemudian ditanya guru, mengapa kok mengambil bekal temannya? Aku tidak membawa bekal, Bu. Berarti dia ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival ini. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Jadi ada anak yang merasa ingin diperhatikan. Jadi dia sudah dibawakan bekal, tapi dia mengambil bekal teman-temannya. Ketika ditanya, supaya teman-temanku memperhatikan aku, nanti bu guru kan menyampaikan ke mamaku, nanti mamaku kan menanyai aku. Nah, jadi dia mencari perhatian, berarti dia kurang kasih sayang. Nah, yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi anak ketika dia mengambil bekal temannya ditanya, mengapa mengambil bekal temanmu? Alasannya bahwa dia kan aku supaya kelihatan hebat, kan aku bisa berbuat begitu kan, temanku kalah sama aku. Itu berarti dia membutuhkan bahwa dia memiliki ingin berkuasa, gitu. Ingin diakui kemampuannya lebih dari temannya.
Sedangkan yang keempat adalah kebebasan. Jadi barangkali ketika anaknya, mengapa kamu mengambil bekal temanmu? Ternyata mamanya tiap hari membawakan mie terus, tiap hari dibawakan mie. Akhirnya anaknya bosan mengambil bekal temannya yang bukan mie, misalkan nasi dengan ayam goreng misalkan. Berarti anaknya kurang diberikan pilihan. Nah, seperti terlalu monoton. Yang kelima, kesenangan. Jadi mengapa mengambil bekal temanmu? Ya aku senang aja Bu, aku mengganggu temanku lah. Berarti dia butuh kesenangan. Kemudian masing-masing kan ada cara mengatasinya sendiri-sendiri. Jadi ibu harus tahu motif dari perbuatan anak itu apa. Ada 5 macam ini, dicari yang mana sehingga menanganinya bisa sesuai dengan kasusnya. Seperti itu. Sedangkan kita di pihak guru ada ataupun orang tua di rumah ya, ataupun pemimpin dimanapun sebagai pemimpin itu ada 5 posisi kontrol dalam menghadapi sebuah permasalahan ataupun kasus. Maka ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu langsung diberikan sanksi. Misalkan ada anak terlambat kemudian disuruh berdiri di dekat pintu atau di depan kelas, itu namanya penghukum jenisnya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah itu suaranya nggak seperti penghukum. Kalau penghukum suaranya keras. Jadi kayak bagaimana ini? Sudah jam sekian baru datang. Itu ya misalkan seperti itu. Kemudian anaknya suruh berdiri. Itu penghukum. Tapi untuk membuat rasa bersalah biasanya suaranya lebih kalem. Bagaimana sih nak? Kamu itu nak kok bisa terlambat? Kan ini sudah jam 8 kok baru datang. Kan kamu udah kasihan ya kalau ibu ditegur kepala sekolah dikira ibu itu tidak memberitahu kepada muridnya. Lah itu berarti membuat rasa bersalah sehingga anaknya merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman ya, jadi misalkan ada anak yang terlambat, woi coy, ya apa coy, telat coy, gimana coy ini coy, telat coy, jam berapa coy gitu ya, sehingga anak-anak, sorry Bu, terlambat Bu, saya bangunnya kesiangan Bu. Nah misalkan seperti itu. Nah itu akhirnya juga sebagai teman. Itu kalau yang positif. Yang negatif, cek ya apa cek, ya minta tak pakai, waduh gawat cek, misalkan gitu ya. Jadi balani mana cek? Itu sama, tapi yang satu kesannya seperti negatif, yang satu kesannya positif. Tapi ketiga-tiganya 1, 2, 3 ini kurang pas, maksudnya kurang bisa mengenakan. Meskipun yang teman ini masih bisa lah sekali-kali ya. Yang keempat, pemantau. Nah pemantau ini apabila ada anak yang datang terlambat kemudian dia ketinggalan pelajaran, itu tidak diberi sanksi tapi konsekuensi. Kamu tadi ketinggalan mengerjakan soal nomor 1 sampai 3, soalnya ada 10. Nah nanti kamu kerjakan pada waktu istirahat. Bukan dihukum, tapi konsekuensinya kamu harus menyelesaikan 10 soal. Kamu belum selesai, berarti kamu ada waktu perpanjangan. Itu namanya pemantau. Yang kelima, manajer. Yang manajer ini, guru menanyakan mengapa kamu terlambat. Ya tidak apa-apa. Ya manusia wajar lah, nggak ada manusia yang sempurna. Gitu ya. Nanti ada tahap-tahapannya sehingga guru itu memberikan validasi bagi anak-anak yang berbuat salah dan juga menstabilkan identitas. Nanti ada. Sehingga jadi ini saya membuat kesepakatan budaya positif kelas kepada anak-anak. Setelah membuat kesepakatan, saya catat. Nah, ini kemudian saya ketik, saya berikan ke anak-anak, saya bacakan satu persatu, mengingat kemarin apa yang sudah disepakati mereka, ya, apa yang sudah mereka sepakati, kemudian sudah saya ketikkan di bawah anak-anak, saya bacakan dan mereka setuju, mereka sepakat, mereka ingat dengan kesepakatan yang kemarin dan cocok dengan kesepakatan kemarin, dan anak-anak menunjukkan tanda setuju, jempol dan membawa kalimat-kalimat yang menjadi budaya positif yang akan dikembangkan di kelas. Nah setelah itu saya pajang di gantungan kelas, budaya kelas kita.
kita gantung. Nah, ketika ada anak yang melakukan pelanggaran pada salah satu budaya kelas yang menjadi kesepakatan bersama, itu kita bacakan. Nanti setelah mereka tahu, setelah melakukan langkah-langkah segitiga restitusi, kemudian mereka tahu pada budaya kelas mana yang telah mereka langgar, mereka lupakan untuk dikerjakan atau dilakukan. Tuh. Ini adalah pengalaman saya dalam menerapkan segitiga restitusi. Ini bisa ada suaranya apa enggak ini ya? Nggak bisa masuk salon ya? Mudah-mudahan bisa disetel ini. Iya. Saya tadi lupa tidak membawa salon kecil. Lah ini juga saya di rumah itu, saya biasanya pakai laptop saya sendiri. Lah ini ya. Bentar, saya ensure dulu. Karena pakai video ini agak, kalau nggak pakai HP-nya, nggak pakai laptopnya sendiri agak susah ini sebenarnya. Ini ada anak ya bermain, iya bos, bisa bos. Ini sampai sebentar saya hentikan dulu bentar. Bisa nggak? Ya bos. Ini butuh suara ya ternyata, karena saya buat video. Bisa dibantu diangkat barangkali. Sama dari saudara terus. Oh ini. Dasar saya malah seorang lupa ini. Nah ini adalah pengalaman saya dalam menerapkan segitiga restitusi ataupun budaya positif di sekolah. Ya, 1, 2, 3. Oh iya Mbak Putri, mengapa memukul Mbak Ola? Iya pindah mengerti. Nah kita bisa memecahkan masalah ini Mbak Putri, ya Pak. Ya. Apakah Mbak Putri ingin belajar hal yang baru? Nah, Mbak Putri ingin menjadi anak yang bagaimana sayang? Lihat sini. Oh, baik dan solihah. Oh, itu Pak. Bagaimana caranya Mbak Putri agar bisa berkaitan dengan Mbak Ola? Oke. Ini Mbak Ola. Sini sayang. Lagi ya, iya. Ini saya mencoba menerapkan masih mengingat-ingat ini. Jadi ya namanya baru dapat ilmu ya Bu ya. Jadi saya coba uji menerapkan ilmu ini. Nah, ini kemudian ini yang kedua ya, kasus yang kedua ibu-ibu.
Lagi kasus yang kedua. Kenapa Mbak Elsa kok nangis? Lihat sini. Oh, lalu Mbak Aska nangis karena apa? Oh, dipukul sama Mbak Zela. Mana Mbak Zela? Sini Mbak Zela, sini. Betul Mbak Zela memukul Mbak Aska. Tuh, ini yang bisa dipercaya yang mana ini? Mbak Aska, Mbak Zela coba lihat sini. Oh, nggak mukul beneran. Tapi kan Mbak Aska nangis. Nah, gini ya. Bunda menyadari ya tidak apa-apa. Siapa manusia Bunda ya barangkali ketika berumur waktu kecil pernah mukul temannya ya. Tapi segini ya. Nah, coba sini. Tapi apakah Mbak Sela menyadari perbuatannya Mbak Sela itu? Mbak Sela harusnya bagaimana pada teman Mbak Sela? Ingat kesepakatan kita, budaya kelas kita, Mbak sini. Apa budaya kelas kita? Baik kepada iya. Apakah lupa Mbak Sela? Lupa tak? Iya. Nah, oh iya. Terus ini harus apa yang dilakukan? Yang bisa dilakukan Mbak Sela kepada Mbak Aska? Ya? Coba selamat. Nah, ya. Coba bilang apa? Bilang apa? Mbak Sela? Oke. Kemudian ini adalah kasus yang ketiga. Kebetulan satu hari itu saya, ada anak yang Kenapa Mbak Aska kok nangis? ini yang ketiga. Tiga. Oh, dicuti sama Mas Kevin. Mas Kevin, apa betul Mas Kevin mencuti Mas Abizar? Ya, iya. Tak ngaku anaknya ya. Ya, betul. Oh, gitu. Tadi saya kan lihat. Ada lihat tak nih? Oh, nggak boleh lihat. Kan ada CCTV-nya. Oh, Mas Kevin. Nah, anak-anak bicara bahwa itu bagus apa tidak bagus ya? Tidak bagus. Mas Kevin, Mas Kevin Bunda ya pernah mungkin barangkali. Oh, diapain? Oh, begitu ini. Mas Kevin, ya tidak apa-apa ya. Tapi Mas Kevin, apakah Mas Kevin ingat dengan kesepakatan kelas kita? Apa kesepakatan kelas kita teman-teman? Baik, apa? Baik kepada teman. Nah, apakah Mas Kevin masih ingat dengan kesepakatan itu? Ingat apa enggak nih? Lupa tak? Oh, itu apa? Mas Kevin soalnya lupa. Nah, sekarang diingatkan. Apakah Mas Kevin ingin menjadi orang yang bagaimana sih? Mas Kevin ingin jadi orang yang bagaimana pada temannya? Oh, yang baik. Nah, sekarang bagaimana caranya Mas Kevin supaya bisa berbaikan? Mas Abi kan? Oh ya, coba sekarang. Iya, iya. Tangannya mana? Tangan kiri sih? Tangan mana? Oh iya, tangan kan mana? Oke. Nah
ini refleksinya ya Ibu. Refleksi dari yang telah saya lakukan penerapan ini, pertama, guru masih nampak mengingat-ingat langkah-langkah pelaksanaan segitiga restitusi. Itu yang saya rasakan. Saya memang harus ingat saya harus bagaimana ya. Saya harus bilang apa dulu kepada anak ini ya. Nah, itu. Langkah yang pertama, langkah kedua, ketiga itu. Nah itu. Kemudian selain itu, guru menggunakan beberapa diksi yang sama pada beberapa kasus. Jadi kurang mengembangkan diksi dalam menghadapi kasus. Jadi pilihan katanya cenderung sama itu. Ya karena masih mengingat-ingat. Jadi belum bisa mengembangkan. Tuh. Kemudian yang ketiga, kasus yang terjadi memiliki klasifikasi yang sama pada anak-anak, yaitu sosial emosional. Jadi pada sosial emosionalnya anak-anak itu yang pada 3 kasus ini memiliki klasifikasi yang sama. Kemudian dari refleksi itu saya membuat rencana ke depan. Yang pertama, saya akan mengingat betul langkah-langkah segitiga restitusi. Walau tidak harus urut, tapi saya harus fleksibel dan harus mengembangkan, mengingat-ingat betul langkah-langkahnya itu sehingga saya tidak merasa canggung lagi. Kemudian saya menggunakan diksi yang bervariasi atau mengembangkan diksi dalam menghadapi kasus. Pilihan kata saya harus mengembangkan banyak pilihan kata sehingga tidak monoton. Pilihan kata yang saya sampaikan kepada anak-anak pada masing-masing sisi segitiga restitusi itu. Selanjutnya, merencanakan dan melakukan tindakan untuk menekan terjadinya kasus dengan klasifikasi sosial emosional. Jadi saya harus mencari formula bagaimana agar kasus itu tidak selalu pada klasifikasi sosial emosional atau tidak terulang kembali. Ya, tapi memang di anak usia sekian memang banyak pada hal sosial emosionalnya itu. Jadi ya paling tidak saya akan mencari formula ke depannya supaya ini lebih diperrendah persentasenya pada kasus ini dengan klasifikasi ini, yaitu klasifikasi sosial emosional. Nah, ini Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya membuka sesi tanya jawab atau sesi sharing. Kita sharing aja karena pada hakikatnya kita sama-sama belajar. Ibu-ibu sudah menerima handout dari saya. Ibu-ibu bisa menanyakan apabila ada di handout itu yang tidak dipahami atau barangkali dari ibu-ibu yang lain juga bisa memberikan tanggapannya ataupun masukan ataupun kritikan dan lain sebagainya pada apa yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, tak apa-apa. Nah, ya. Silakan. Terima kasih Bu Indah atas paparannya tadi. Melihat tadi paparan dari video yang ditampilkan, sebetulnya kita tuh sudah melakukan hal itu, cuman tidak didokumentasikan secara runtut. Kemudian tadi masalah diksi ya, pilihan kata. Kenapa ketika kita melakukan komunikasi dengan anak tidak menggunakan bahasa anak itu sendiri, dengan tadi menyampaikan apakah si A itu sudah menyadari perbuatan itu, apakah kata menyadari si anak itu paham gitu loh. Kenapa nggak pakai kalimat yang atau kata yang si anak itu bisa mengerti. Misalnya gini, kamu tahu nggak kalau perbuatan ini itu salah, perbuatan yang benar seperti ini. Itu mungkin. Indah, terima kasih ya atas kesempatan pertanyaan yang diberikan ke saya. Sudah menyampaikan tanggapannya tentang apa yang telah saya sampaikan tentang budaya positif. Nah, makanya tujuan yang tadi saya sampaikan, saya kan juga masih belajar. Baru saja menerima teori itu kemudian saya terapkan kepada anak-anak. Sehingga saya masih harus mengingat langkah-langkah dan interpretasi diksinya masih kurang berkembang dengan baik. Akan tetapi dulu yang penting itu bahwa pilihan kata kita atau diksi kita itu tidak keluar dari langkah-langkah yang ada pada segitiga restitusi. Apa yang dimasukkan dengan sesi 1 untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga
kita itu untuk menanyakan pilihan kata. Yang jelas pilihan kata kita atau diksi kita itu masih dalam koridor itu, masih dalam koridor pada langkah-langkah pada segitiga restitusi. Diksinya dikembangkan lagi. Jadi yang disampaikan Bu Cucu tadi sudah bagus sekali. Bu Cucu bisa mengembangkan, nanti di buku yang lain bisa mengembangkan sendiri untuk pilihan katanya di sekolah masing-masing berdasarkan yang sudah saya sampaikan dan juga yang saya sampaikan itu saya langsung print dari saya download materi pada LMS pada pendidikan guru penggerak atau PBP. Jadi belajarnya memang melalui LMS di online. Jadi makanya semangat untuk yang usianya masih 80 ke bawah bisa apabila ada seleksi untuk PBB silakan itu saja. Ya, itu adalah tantangan yang harus kita jawab. Dan itu di situ banyak manfaatnya. Kita ambil sisi positifnya, kita ambil apa kebaikannya untuk anak-anak, untuk pendidikan tambah itu ya. Barangkali ada yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian tadi diseminasi yang telah saya lakukan terkait dengan materi budaya positif modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak. Mohon maaf apabila ada beberapa bagian yang terpotong karena kapasitas HP yang saya miliki, sehingga ada yang hilang, terutama pada waktu saya menjelaskan tentang segitiga restitusi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan mendapatkan maklum adanya. Terima kasih atas perhatian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.